Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar karya Syekh Abdul Rahim, Rasul SAW pernah duduk berkumpul dengan para sahabat seperti ini. Kemudian ada sahabat yang bertanya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, apakah ciri-ciri orang yang akan meninggal dunia itu?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai sahabatku semua, bahwa ketika seseorang dipastikan akan wafat, maka ada sebuah tulisan yang jatuh kepada pangkuannya malaikat Israel dalam berbentuk daun dengan tulisan Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, dia harus meninggal pada hari anu, jam sekian, dalam keadaan sekian." Jadi ketika Jibril menerima surat perintah untuk mencabut nyawa, itu 40 hari kemudian orang tersebut dipastikan akan meninggal. Janten tong aneh, upami ejal mika tabrak ringsek kuku hirup keneh can waktos namanya. Ejal mika tembak ke nabung hirup keneh tekedah kaget. Memang can waktos namanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian Jibril turun dan melihat seseorang yang akan dicabut nyawanya tersebut. Jibril menatap, memonitor orang tersebut 1 hari 1 malam. Dikatakan ada yang mengatakan 17 kali, 40 kali sampai 100 kali dipelong, dipencrong ketika kita akan dicabut nyawanya, dan itu berlangsung selama 40 hari. Jadi selama 40 hari setelah Jibril turun ke rumah tersebut, dijamin tidak akan ada ajal yang bisa mendahului atau mengakhiri. Pasti pas 40 dinten kemudian kedah maut. Kemudian sahabat yang lain bertanya kembali, "Ya Rasulullah, apakah ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah?" Nah, ini penting. Yang pertama, ketika seseorang ini dinyatakan sebagai orang yang soleh, maka sebelum ajal menjemput, itu akan didatangi oleh 19 malaikat. Dan terakhir adalah malaikat Israel alaihissalam. Akan tetapi bila orang ini tergolong orang yang soleh, maka dia akan menatap malaikat tersebut dengan senyum. Karena malaikat telah memberikan gambaran tentang kedudukannya di dalam surga. Dia tidak berkeringat, tidak berkeluh kesah, tidak gelisah. Akan tetapi bagi orang munafik yang belum sempat bertobat dan orang-orang kafir, maka orang tersebut, orang bahasa Sunda guling gasahan, red kakatuku, red kakinca, muter bulak balik. Ketika dia menghindari tatapan Israel sebelah kanan, dia akan memalingkan kepala ke kiri. Kemudian Israel kembali berada sebelah kiri. Karena ketika Israel mencabut nyawa orang yang munafik, Israel menampakkan 4 wajahnya sekaligus. Untuk orang soleh yang paling soleh sebelah kanan, yaitu untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang teka bagian palikatuhuma. Untuk orang soleh biasa dari kalangan para wali, ulama, dan juga orang-orang soleh semuanya, Jibril menampakkan yaitu sebelah hadapan mukanya. Untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir, Jibril akan menampakkan wajah sebelah kiri dan sebelah belakang dibulak-balik. Dan inilah yang menjadikan seseorang ini tidak tenang ketika akan dicabut nyawanya. Guling gasaan eta red ka kenca, red ka tuku, nguliling ngali ka luhur ngali ka handap teras. Ini adalah calon orang-orang yang akan dicabut dalam keadaan munafik. Oleh karena itu perlu didoakan oleh kita dalam keadaan sakaratul maut seperti itu. Ini alamatulnya, alamatul maut. Kemudian untuk orang soleh, Rasul menjelaskan bahwa sebelum dicabut Allah memberikan izin kepada seluruh anggota tubuhnya untuk bersilaturahmi, dimulai dari kaki kanan dan kaki kiri, membasmilah makan cek sampai patut. Orang geus sasarangan sekian puluh tahun, sekian belas tahun, ini orang bakal papisah. Duka nasib orang ke bakal disiksa atau ke rahmati Gusti Allah. Ceurik isuku teh dua-duana. Gitu oge pandangan Kang, orang teh pernah sedekah ka anu, jadi mengulas kembali cerita-cerita masa lalu. Orang teh pernah zolim kasih anu, pernah duraka
pernah nyandak Al-Quran nulungan aki-aki ini disebutkan sadayana sebelum berpisahnya itu. Kemudian mata kiri dengan mata kanan, telinga kiri dengan telinga kanan, ngaradu sadayana, tidak tahu nasibnya akan kemana. Dan setelah selesai mereka bersilaturahmi, maka Allah mencabut nyawanya. Dan untuk orang-orang soleh, orang-orang yang dikasihani oleh Allah, mereka seperti orang-orang yang memang tidak terasa sakitnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak berhak menilai perbuatan seseorang ketika hidupnya. Karena boleh jadi, karena banyak sekali hadis-hadis yang tidak mungkin disampaikan pada saat ini. Orang-orang yang terlihat soleh, sholatna tepat waktu, tarangna hidung, wiridna panjang, asup neraka. Tapi banyak orang yang terlihat seperti kita biasa-biasa saja, tapi akhirnya husnul khatimah. Yang penting itu adalah husnul khatimah. Karena belum tentu orang yang terlihat soleh itu akhir hidupnya husnul khatimah. Contoh dalam kitab Sahih Bukhari, riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ja'a rajulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seorang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, inna fulanata tudkar min kasrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha yu'dijiruna bilisaniha. Sesungguhnya ada seorang yang banyak puasanya, puasa ilmu fikih, banyak sedekahnya ilmu fikih, banyak puasanya ilmu fikih, tapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala, Nabi menjawab, iya finnar, dia masuk neraka. Semakola, kemudian berkata kembali, ya Rasulullah, inna fulanata qillatu sholatiha wasyamiha wasadaqatiha wala yu'dijiruna bilisaniha. Lalu bagaimana Rasulullah? Sesungguhnya seorang sedikit sholatnya, sedikit sedekahnya, sedikit puasanya, tetapi orang tersebut tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala, kemudian Rasul menjawab, iya fil jannah, ya baginya surga. Jadi ternyata perilaku baik, santun, ramah tamah dengan tetangga mengalahkan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih sehebat apapun, mengamalkan hadis sesuai apapun, gugur semuanya dengan akhlak yang baik terhadap tetangga. Oleh karena itu, jauh lebih baik kita mengedepankan akhlak, mengedepankan tata krama, etika, sopan santun terhadap tetangga, ya apalagi terhadap keluarga. Kalau tetangga saja seperti itu, bagaimana dengan keluarga? Tetapi pada zaman sekarang ini tidak sedikit ada seorang anak yang memang berani untuk memvonis orang tuanya karena tidak sama amalannya itu sebagai musuhnya, mengatakan orang tuanya sebagai ahli neraka, sesat dan sebagainya. Padahal setiap orang itu semua berhak mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah. Yang dilihat itu bukan dari amaliyah fikihnya. Tidak ada masalah orang akan melaksanakan kunut atau tidak kunut, tawasul dan tidak tawasul, tahlilan dan tidak tahlilan, karena semua sama-sama mendapatkan peluang masuk surga dan neraka yang sama sebetulnya. Bahkan berbeda dalil itu biasa. Bukan kan berbeda dalil saja, berbeda alasan, penjelasan pun boleh. Bahkan Allah tidak memaksud seorang, bahkan Allah memperbolehkan berbeda agama, apalagi hanya berbeda dalil, penjelasan dan alasan. Hanya cara Islam yang kita pahami seperti ini. Mungkin saudara kita yang lain memahami Islam dengan cara yang berbeda, silakan saja, karena semua juga tetap memperoleh peluang yang sama. Seperti kita sekarang akan mengirimkan doa-doa, mengirimkan sedekah, mungkin bagi kawan yang lain mungkin ini tidak akan sampai, bagi kita akan sampai. Kenapa? Karena sandaran ilmu hadis yang disampaikan oleh ulama-ulama kita berbeda dengan mereka, dan itu boleh-boleh saja sebetulnya. Dalam hadis tadi sudah dikatakan bahwa bersedekahlah kalian untuk diri kalian sendiri dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, walau bisyurbatin ma'in, walaupun hanya dengan segelas air. Maksudnya adalah dengan materi, dengan uang. Tetapi apabila tidak bisa, bersedekahlah fabi ayatim min kitabillah, bersedekahlah dengan satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran, kata Rasul. Tetapi kalau kita masih tidak bisa juga bersedekah dengan satu ayat di dalam Al-Quran yang terakhir,
fad'uhu bimagfirati warahmah, berdoalah, doakanlah orang tersebut dengan kasih dan mohon ampun untuknya, karena sesungguhnya doa kalian akan dijawab oleh Allah. Ternyata untuk membantu orang yang masih hidup dan meninggal dunia ada 3 cara. Yang pertama, bersedekah dengan materi, dengan yang terlihat, bersedekah dengan sebagian dari ayat Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, atau mendoakan mereka, dan semuanya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sederhana. Begitu pula pada kesempatan hari ini kita semua duduk berkumpul untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hidup dan mati, wabil khusus pada Ananda Rosi, sebagai peringatan buat kita semua bahwa maut itu kapan saja bisa menyebut, janten teu aya jaminan orang bakal panjang umur. Jadi mudah-mudahan walaupun pendek umur kita, tetap dalam keadaan husnul khotimah, apalagi mendengar tadi dari ibundanya bahwa Ananda Rosi meninggal dalam keadaan baik, tidak merasakan sakit, untuk curang cideng seperti yang tadi diceritakan, dan keadaan bersujud, padahal namanya gitar. Jadi kita tidak berhak menilai seseorang ketika hidupnya. Sekali lagi, tidak berhak menilai seseorang. Jadi kita hanya berdoa pada saudara-saudara kita, apapun yang kita kerjakan dan saudara kita kerjakan, mudah-mudahan bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.